Selamat malam, hari ini saya akan melakukan presentasi tentang topik 3, yaitu sistem pemasukan udara dan pengeluaran gas buang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Saferius Sandabetu dari kelas 11 TAB. Pendahuluan dari topik 3 adalah kerja engine diesel yang efisien memerlukan jumlah udara yang tepat pada ruang pembakaran, dan gas buang dapat keluar dengan hambatan yang minimal. Suhu udara masuk dan gas buang yang keluar juga merupakan hal yang penting pada performa dan usia pakai engine. Sistem pemasukan udara engine terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Natural aspirate, dan yang kedua ada turbocharger. Engine yang menggunakan turbocharger terbagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Turbocharger, dan yang kedua ada turbocharger aftercooler. Aftercooler yang dipergunakan turbocharger sendiri terdiri dari 1. Air to air aftercooler, yang kedua jacket water aftercooler, yang ketiga ada spirit circuit aftercooler. Natural aspirate merupakan sistem pemasukan udara ke dalam ruang bakar secara ilmiah. Komponen-komponen sistem pemasukan udara seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri. Yang pertama ada pre-cleaner, yang kedua ada air filter, yang ketiga ada turbocharger, yang keempat ada intake manifold, yang kelima ada aftercooler, yang keenam ada exhaust manifold, yang ketujuh ada exhaust duct, dan yang ke-8 ada muffler dan connecting pipes. Kita akan melakukan pembahasan tentang komponen-komponen. Yang pertama ada pre-cleaner. Pada beberapa engine juga dilengkapi dengan pre-cleaner. Pre-cleaner terletak pada lokasi sebelum udara memasuki air cleaner. Tujuan penggunaan pre-cleaner adalah untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang lebih besar sebelum memasuki air cleaner. Yang kedua ada air cleaner. Udara memasuki engine melalui air cleaner. Pada terdapat elemen penyaring yang akan air cleaner memisahkan. Terdapat elemen penyaring yang akan memisahkan material debu pada udara sebelum memasuki engine. Terdapat beberapa jenis air cleaner saat ini tersedia untuk engine Caterpillar. Gunakan buku operasional dan maintenance manual atau pengoperasian dan perawatan. Untuk prosedur yang benar dalam perawatan, air cleaner engine harus dirawat secara berkala. Selanjutnya ada service indikator. Service indikator merupakan metode yang paling akurat untuk menentukan kapan air cleaner harus dibersihkan. Air cleaner harus dibersihkan atau diganti apabila diagram warna kuning memasuki area merah atau piston warna merah terlihat. Selanjutnya ada dry element air cleaner. Dry element air cleaner atau pembersih udara yang kering merupakan jenis air cleaner yang umum digunakan pada engine Caterpillar. Air cleaner jenis ini dibuat dari lipatan kertas yang digunakan untuk menyaring debu pada udara yang akan masuk ke engine. Air filter jenis ini memerlukan penggantian atau pembersihan apabila service indikatornya telah menunjukkan warna merah. Dry element air cleaner biasanya dibersihkan dengan menggunakan udara kering yang tersaring dengan tekanan maksimal 270 kPa atau 30 psi. Selanjutnya ada air safe filter. Jenis lain air cleaner yang digunakan pada engine Caterpillar, terutama untuk aplikasi marine atau kapal laut performa tinggi, adalah air safe filter. Air cleaner jenis ini
terbuat dari lipatan fiber penyaring yang dilapisi dengan fluida khusus untuk memungkinkan elemen air safe mengalir udara dalam volume yang banyak dengan hambatan yang kecil, tetapi masih dapat membersihkan udara sebelum masuk engine. Selanjutnya ada turbocharger. Beberapa engine diesel dilengkapi dengan turbocharger untuk meningkatkan performa dan efisiensi engine. Turbocharger menerima aliran udara yang telah dibersihkan oleh air cleaner. Putaran kompresor pada turbocharger menghisap udara untuk masuk dan menekan dan mengalirnya menuju silinder. Keuntungan menggunakan turbocharger antara lain yang pertama tenaga. Udara bertekanan memiliki lebih banyak oksigen per satuan volume. Dengan lebih banyak oksigen pada silinder, maka lebih banyak juga bahan bakar yang dapat disemprotkan untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar. Yang kedua ada efisiensi. Proses penekanan dengan jumlah udara yang lebih mencukupi menghasilkan efisiensi pembakaran lebih tinggi, sehingga akan menurunkan emisi dan konsumsi bahan bakar yang lebih banyak atau lebih bagus. Selanjutnya ada aftercooler. Aftercooler digunakan bersama dengan turbocharger untuk menurunkan suhu udara yang akan memasuki ruang bakar. Ini menyebabkan kerapatan udara menjadi meningkat, sehingga jumlah udara menjadi lebih banyak dan efisiensi dan tenaga yang dihasilkan engine meningkat. Terdapat 3 jenis aftercooler yang digunakan engine Caterpillar, yaitu air to air aftercooler, jacket water aftercooler, spirit circuit aftercooler. Semua jenis aftercooler berfungsi sama. Aftercooler akan menyerap panas dari udara sehingga udara menjadi lebih dingin dan kerapatan udaranya meningkat. Kita akan melakukan pembahasan tentang aftercoolernya. Yang pertama tuh ada air to air aftercooler atau ATAAC. Dengan menggunakan aftercooler jenis ini, inti pendingin atau cooler core yang terpisah dipasang di bagian depan radiator engine. Udara dengan suhu luar yang dihembuskan oleh fan engine akan mengalir melintasi aftercooler core. Udara bertekanan dari turbocharger didinginkan oleh air to air aftercooler atau ATAAC. Sebelum memasuki intake manifold, ini merupakan metode yang sangat efektif untuk mendinginkan udara bertekanan. Apabila terdapat udara yang dingin dalam jumlah besar yang dapat melewati aftercooler, karena alasan inilah mengapa sistem ini banyak digunakan pada kendaraan berkecepatan tinggi, seperti contohnya on-high truck atau off-high truck. Yang kedua ada jacket water aftercooler atau biasa disingkat dengan JWAC. Sistem jacket water aftercooler memiliki core assembly yang berisi coolant. Coolant yang digunakan adalah coolant yang sama yang digunakan untuk mendinginkan engine. Coolant ini digunakan untuk mendinginkan udara yang akan memasuki ruang bakar. Coolant dari water pump mengalir melalui aftercooler core. Udara bertekanan dari turbocharger didinginkan oleh aftercooler ini sebelum memasuki intake manifold. Selanjutnya ada spirit circuit aftercooler atau SCAC. Sistem aftercooler rangkaian terpisah atau spirit circuit aftercooler seperti yang terlihat pada gambar sebelah kiri, mirip dengan sistem pendinginan udara terpisah dari sistem pendinginan yang digunakan untuk mendinginkan engine atau jacket water. Jacket water bekerja untuk mendinginkan engine atau head engine, engine block,
oil transmisi, dan lain-lain. Sistem spirit circuit aftercooler memiliki pompa saluran air dan pemindahan panas tersendiri. Sistem ini umumnya digunakan pada aplikasi di mana proses pendinginan udara yang maksimum diperlukan. Kita akan memasuki langkah-langkah piston. Yang pertama ada langkah isap. Sebelum itu kita akan mengenal tentang inlet manifold. Dari air cleaner atau turbocharger aftercooler itu bila dilengkapi, udara memasuki intake manifold, inlet manifold maksud saya, yang kemudian meneruskan udara menuju silinder head. Nah, selanjutnya kita akan memasuki tentang langkah-langkah piston. Yang pertama ada langkah isap atau langkah intake. Nah, udara mengisi saluran masuk pada silinder head saat langkah intake atau isap ketika piston bergerak menuju titik mati bawah atau TMB. Intake valve terbuka sehingga udara mengisi ruang pada silinder. Nah, terdapat tabel di samping ini adalah menunjukkan suhu udara pada inlet manifold pada berbagai macam jenis aftercooler. Penggunaan aftercooler memberikan keuntungan yang terdiri dari 1. Meningkatnya efisiensi bahan bakar sebesar 7% pada penggunaan engine. Yang kedua ada meningkatkan kemampuan engine. Yang ketiga ada mengurangi kadar NOx pada partikel pada gas buang. Selanjutnya kita akan memasuki langkah kompresi. Pada langkah kompresi, saat piston bergerak naik, intake valve menutup. Udara yang terjebak dalam silinder ditekan. Karena tekanan udara naik, maka suhu udara juga akan naik hingga mencapai titik di mana suhu udara akan membakar bahan bakar pada saat bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder. Selanjutnya ada langkah power atau langkah tenaga. Beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas, bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder. Bahan bakar tercampur dengan udara yang panas dan pembakaran dimulai. Tenaga yang dihasilkan oleh proses pembakaran ini akan menekan piston turun, menghasilkan langkah tenaga. Selanjutnya atau yang terakhir ada langkah buang atau langkah exhaust. Sesaat sebelum langkah buang berakhir, exhaust valve terbuka. Tekanan sisa dari pembakaran akan keluar dengan cepat menuju exhaust manifold. Pada saat piston bergerak menuju titik mati atas lagi atau pada langkah buang, gas hasil pembakaran didorong keluar dari silinder oleh piston. Pada akhir langkah buang, exhaust valve menutup sirkuit 4 langkah. Pada akhir langkah buang, exhaust valve menutup dan sirkuit 4 langkah akan dimulai lagi seperti sebelumnya. Selanjutnya ada exhaust manifold. Gas buang meningkatkan silinder dan memasuki exhaust manifold dan kemudian mengalir menuju turbocharger. Gas buang yang panas ini keluar dari silinder mempunyai kecepatan, aliran dan engine panas yang besar. Cara kerja turbocharger. Gas buang mengalir melewati sudut-sudut pada turbin wheel dan menyebabkan turbin berputar. Turbin wheel dihubungkan dengan shaft pada kompresor wheel.
Pada saat beban engine meningkat, bahan bakar yang disemprotkan ke dalam silinder menjadi lebih banyak. Pembakaran meningkat akan menghasilkan gas buang lebih banyak, sehingga putaran turbin dan kompresor akan semakin cepat pula. Wastegate adalah bagian dari beberapa turbocharger. Apabila bus lebih besar dari yang dianjurkan, maka wastegate terbuka untuk membuang gas buang dari sekitar turbin ke atmosfer. Dengan mengurangi gas buang, maka akan memperlambat putaran turbin dan kompresor untuk mengontrol tekanan bus. Selanjutnya ada exhaust pipe atau yang terakhir ini. Dari turbocharger, gas buang mengalir melewati exhaust, muffler, dan exhaust duct. Sebagai tambahan pada komponen dasar, Anda juga perlu memahami mengenai engine marine dan industrial yang mungkin memakai 1. Water cooler exhaust manifold, dan yang kedua ada water cooler turbocharger. Sekian dari presentasi saya pada malam hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan selamat malam. Alamak. Ayo, tolong. Kenapa? Orang bikin video juga selalu diganggu ulang berapa kali loh.